Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga salawat dan taslimul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, menunggu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah ibadah. Dan tentu menunggunya Bapak Ibu tadi juga termasuk dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sempat terlambat sedikit, tapi insya Allah semua tetap ada sisi pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan tema sirah kita dan terakhir sampai ke masuk Islamnya Tufail radhiyallahu anhu, dan sekarang kita akan lanjutkan setahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Muslimin dari Madinah yang sudah masuk Islam sebelumnya mengutus sekitar 73 laki-laki dan 23 perempuan untuk haji, dan kelompok ini keluar dari Madinah bersamaan dengan keluarnya kelompok lain dari masyarakat, tapi dari orang-orang kafir. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, pada saat itu haji dikerjakan oleh umat Islam yang sudah beriman pada Nabi SAW dan juga orang-orang kafir. Karena salah satu yang masih bertahan di Mekah dan umumnya di Jazirah Arab dari ajaran Samawiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim AS yang sifatnya lebih fokus ke masalah haji. Jadi orang-orang kafir pun masih haji, hanya saja mereka syirik. Haji, mereka wukuf di Arafah, mereka hadir di Muzdalifah, mereka nginap juga di Mina, tapi sambil menyembah berhala. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang mereka sembah siapa yang mereka mau dari berhala-berhala tersebut, sambil juga menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka juga kalau punya ladang, perkebunan kurma misalnya, atau perkebunan anggur, maka masyarakat Mekah dan Jazirah Arab secara umum, karena mereka sudah terlanjur syirik dan menganggap bahwasanya patung-patung tersebut adalah sekutunya Allah, maka mereka meletakkan saluran air. Kebunnya dibagi dua, setengah untuk Allah, dibagi tiga, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk sesembahan mereka, sepertiga untuk hidupnya dia. Nah mereka curang, yang untuk Allah malah saluran airnya disedikitin, dianggap tidak penting. Yang untuk berhalanya malah airnya banyak, dan untuk dia juga pribadi airnya banyak. Jadi sampai pada tingkat mereka meyakini ada Allah, tapi tidak lagi menggantungkan nasibnya, tidak lagi berdoa kepada Allah, lebih besar kepada berhala-berhala tersebut. Yang masih bertahan adalah masalah haji tadi, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tapi sambil berbuat kemusyrikan. Begitu pula mereka pada saat tawaf di Ka'bah, peraturan ditetapkan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah harus tawaf dengan baju buatan masyarakat Mekah. Kalau yang tidak mampu beli, maka tawafnya telanjang. Jadi zaman sebelum Nabi SAW itu mengekspansi Islam ke Mekah, nantinya setelah hijrah ke Madinah, maka orang Mekah tawafnya masih begitu. Bahkan mereka telanjang, dan juga mereka sambil tawaf meninggalkan talbiyah, dan mereka bukaan wa tasdiyah. Dalam ayat dikatakan artinya mereka sambil bersiul dan tepuk tangan. Jadi kekacauan yang luar biasa terjadi di Mekah pada saat itu. Intinya pada saat Nabi SAW setahun sebelum hijrah ke Madinah, dan di Madinah sudah mulai nyebar agama Islam ini, muslimin di Madinah itu mengutus hampir 100 orang, 95 orang kurang lebih, tadi 70 sekian itu 73 laki-laki dan 23 perempuan, jadi kurang lebih 96 orang keluar dari Madinah untuk haji, tapi mereka sudah muslim. Diikuti juga dengan kelompok lain dari penduduk Madinah yang masih kafir tapi mau haji. Bersamaan mereka keluar. Saat tiba di Mekah, muslimin dari Madinah lalu mengutus 2 orang untuk menemui Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah Bara' bin Ma'ruf, salah satu tokoh masyarakat dari Madinah, dan Sa'ad bin Malik, salah satu penyair yang masyhur. Jadi kalau penyair ini di zaman itu sama dengan orang yang punya TV sekarang. Jadi pemilik televisi yang terkenal. Penyair pada saat itu gitu. Jadi apapun yang dia ucapin dari syairnya itu bisa nyebar seketika
kemana-mana karena syair seperti media pada zaman itu. Bara' bin Ma'ruf dan Sa'ad bin Malik lalu mencari Nabi SAW sementara mereka belum mengenal wajah Nabi SAW karena mereka masuk Islam di Madinah di tangan Mus'ab bin Umair, utusan Nabi SAW radhiyallahu anhu. Tapi mereka belum pernah lihat wajah Nabi, belum tahu siapa Nabi SAW, cuma mereka diutus gitu. Salah satu dari penduduk masyarakat Mekah menunjukkan mereka yang kebetulan waktu itu Nabi SAW sedang duduk dengan pamannya Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian maksud saya adalah semua tadi ya, tentu Abbas juga nanti akan masuk Islam. Orang yang memberikan petunjuk tersebut berkata, kebetulan Bara' ibn Ma'ruf dan Sa'ad ibn Malik ini mengenal Abbas, paman Nabi SAW. Waktu itu Abbas belum masuk Islam. Nanti setelah perang Badar baru masuk Islam. Jadi di sini mereka mengenal Abbas. Lalu pada saat ditunjuk, karena mereka tidak kenal Nabi, orang yang beruntung mengatakan, apakah kalian melihat Abbas yang sedang duduk di sana? Maka Bara' bin Ma'ruf dan Sa'ad mengatakan iya. Orang itu berkata, Muhammad sedang bersamanya. Bara' bin Ma'ruf dan Sa'ad bin Malik menemui Nabi SAW. Keduanya mengucapkan salam dan mengenalkan diri. Sa'ad berkata, Nabi SAW saat mendengarkan namaku disebutkan, aku sebutkan namaku karena dia seorang syair tadi, ya, Sa'ad bin Malik ini. Nabi SAW mengucapkan kalimat yang tidak pernah aku lupa. Beliau mengatakan, Sa'ad bin Malik si penyair, maksudnya seperti orang yang punya media besar, gitu kan, yang terkenal misalnya, kemudian dia non muslim lalu masuk Islam. Bagaimana kira-kira efeknya, gitu kan? Yang diharapkan adalah nanti dia akan bisa menjadikan medianya itu sebagai alat untuk berdakwah. Maka kata Nabi SAW, waktu Sa'ad ini datang dari Madinah dan dia ternyata masuk Islam, Sa'ad bin Malik si penyair, Sa'ad berkata iya. Maka Nabi SAW pun sangat senang karena Sa'ad seorang penyair yang hebat, juga media saat itu hanya khutbah dan syair. Di sini saya katakan VIP artinya penting sekali untuk diketahui. Bila seorang penyair masuk Islam pada zaman itu, maka seakan-akan muslimin memiliki media untuk zaman sekarang, televisi ataupun radio. Tradisi masyarakat Arab pada saat itu sangat fanatik dengan syair-syair, sampai mereka saling menukil syair walaupun berisikan hal-hal yang negatif, juga saling berlomba dalam menghafalkannya. Jadi sangat cepat menyebar di kalangan orang-orang Arab. Salah satu Badui, contohnya misalnya, ya, saking besarnya pengaruh syair itu pada orang-orang Arab, ada salah seorang masyarakat Badui dari padang pasir masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengajarkan sholat 5 waktu kepada dia. Anehnya orang ini selalu lupa. Misalnya diajarin subuh 2 rakaat, ya, duhur 4 rakaat, maghrib, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi selalu dia lupa, ya, setiap kali dia mau ulangi dia lupa. Nabi SAW ajarin lagi, dia ulangi lagi, dia lupa lagi. Maka salah seorang sahabat berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya yang ajar dia, biar saya yang tuntun. Dia bisa saya tuntun sesuatu dengan cara syair, maka pasti dia akan hafal. Tiba-tiba dihafal gitu. Di antaranya sahabat ini berkata, ya rajul. Nah, ini seperti hai laki-laki gitu kan, biasanya orang manggil gitu. Isma, ini seperti pembatas syair ya, dengarkan baik-baik. Inna salata arba'un fa arba'ah, seperti penyebutan syairnya. Salat itu duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Thumma thalathun ba'dahunna, kemudian 3 rakaat datang setelah kedua itu, maksudnya maghrib. Arba'un, kemudian datang lagi 4 rakaat. Thumma salatul fajri la tudhi', kemudian sholat subuh jangan kamu hilangkan, jumlahnya 2 rakaat. Dengan retorika syair ini orang Badui itu langsung hafal dan pergi. Jadi dengan cara seperti itu. Dan memang menyusun syair ini tidak gampang gitu kan. Jadi kadang-kadang sampai hari ini kalau dipertandingkan ya, diperlombakan itu, biasanya memang harus punya retorika bahasa Arab yang bagus. Dan kalau misal saya menyebutkan syair yang akhirnya nun misalnya, maka lawan saya harus memulai syair dengan huruf nun. Jadi kalau dia pun mengakhiri nanti dengan huruf ha misalnya, saya harus memulai syair kalau supaya saya tidak mau kalah dengan huruf ha. Harus begitu terus menerus. Jadi susunannya sangat rapi. Makanya waktu Al-Quran datang itu luar biasa gitu.
mengalahkan semua metode dan retorika syair. Seperti misalnya wasyamsi waduhaha, semua ha terakhirnya, gitu kan. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Waktu syair-syair ini datang mendengarkan ayat-ayat Quran, mereka kaget gitu. Ini luar biasa gitu. Dan cukup banyak ayat Quran yang seperti ini. Tidak semuanya, tapi banyak retorikanya hampir sama, gitu kan. Dengan bahasa-bahasa yang kalau kita mengerti bahasa Arab itu luar biasa. Ya, jadi level bahasa itu sangat tinggi. Baik, ke-73 lelaki tadi Ansar dan 23 wanita sepakat untuk bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah. Aqabah ini nama tempat lempar syaitan besar, kalau orang Indonesia bilang ya. Tapi orang Arab tidak pernah ada yang bilang ini. Ini hanya bahasa kita. Yang dilempar syaitan besar, lempar syaitan sedang gitu kan. Lempar syaitan kecil. Padahal sebenarnya tidak ada. Berarti kan pemahamannya ada syaitan besar, ada syaitan sedang, ada syaitan kecil gitu. Padahal ini tidak ada sebenarnya gitu kan. Jadi yang dikenal adalah Jamra Aqabah. Ya, tempat pelemparan Aqabah, lempar pertama istilahnya, gitu kan. Kemudian nanti ada jamra wusta, ada jamra sughra. Kan memang diistilahkan ada jamra yang sedang di tengah-tengah dan ada yang agak jauh atau kecil. Saat bertemu dengan Nabi SAW dan mengucapkan syahadat, ya, yang kejadian tersebut disaksikan oleh paman Nabi SAW Abbas, yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Tapi Abbas ini radhiyallahu anhu nanti masuk Islam setelah perang Badr saya katakan tadi. Itu mengetahui kebenaran Islam, tapi dia masih belum ikut. Dia masih belum ikut karena masih mempertimbangkan atau masih ya menjaga agar ada orang yang membela Nabi SAW dari kalangan orang-orang kafir. Itu maksudnya. Setelah syahadat, mereka berkata, wahai Rasulullah, berikan kami syarat-syarat yang kami jadikan sebagai pegangan. Nabi SAW berkata, aku syaratkan kalian bersyahadat, jangan tinggalkan syahadat itu. Mereka menjawab, kami telah memegang itu, kami sudah yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Anda adalah utusan Allah, kami sudah yakin itu. Ada yang lain, syarat apa lagi? Maka Nabi SAW berkata, aku juga syaratkan kalian tidak boleh berbuat maksiat, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi Nabi SAW waktu itu jelaskan mana halal, mana haram. Dari pakaian, dari makanan, dari pergaulan, gitu kan. Semua itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini boleh, ini nggak boleh, gitu kan. Diberikan gambaran umum. Mereka berkata, kami pun telah memegang itu. Artinya kami siap. Yang anda sudah jelaskan dan belum dijelaskan pun, semua yang halal kami akan jalankan dan nikmatin, semua yang haram kami akan tinggalkan. Lalu mereka berkata lagi, kami pun telah memegang itu. Lalu mereka berkata, berilah kami syarat untuk diri anda, karena syarat-syarat yang ada semuanya untuk kami. Jadi mereka-mereka ini maksudnya biasanya tradisi orang Arab dulu. Kalau kita sudah berbuat baik dengan mereka, gitu kan, suku-suku Arab itu, mereka selalu meminta syarat dari kita, ya, maksudnya syarat itu apa yang kita inginkan dari dia, dari sisi pembelaan, gitu, dari sisi pembelaan. Maka Nabi SAW waktu itu ya, mengatakan pada saat mereka bilang berikanlah kami syarat untuk diri anda karena syarat-syarat yang ada untuk kami semua. Yang tadi anda jelaskan itu syahadat, mana halal, mana haram, itu buat kami, manfaatnya buat kami. Buat anda apa manfaatnya? Apa yang harus kami lakukan buat anda? Kami ingin anda mendatangi kami ke Madinah, maka apa syaratnya? Nabi SAW bersabda, aku syaratkan pada kalian membelaku atau melindungiku sebagaimana kalian membela dan melindungi istri dan anak-anak kalian. Kalau saya datang ke Madinah, maka jelas ada penyerangan, kalian harus membela agama ini. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu dari pimpinan Ansar, mengatakan, lalu apa yang kami dapatkan bila kami melakukan hal tersebut wahai Rasulullah? Kalau kami membela anda sampai kami mati pun seperti membela istri dan anak kami, apa yang kami dapat? Kata Nabi SAW, karena akan mendapatkan surga. Balasannya surga. Mati membela saya dan agama ini pasti masuk surga. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kami telah setuju dan sepakat atas hal tersebut. Nabi SAW bersabda, wahai Sa'ad, engkau hanyalah salah satu dari kaummu. Artinya kamu bicara sendiri sekarang. Bagaimana dengan kaummu? Aku belum mendapatkan jaminan dari yang lainnya. Mendengar perkataan Nabi SAW, maka yang lain pun berdiri dan serentak berkata, kami pun demikian wahai Rasulullah.
Perlu Bapak Ibu ketahui satu poin dalam agama kita. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang penting. Dan ini juga kata sebagian ulama, ini ditarik dari tradisi orang-orang Arab dulu. Jadi ada beberapa tradisi orang-orang Arab yang positif, lalu Allah jadikan bagian daripada syariat kita. Di antaranya, mereka itu kalau sudah sepakat sebuah poin, ya, mereka tidak akan mengkhianatinya, ya, walaupun harus mati. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin selalu tepat dengan perjanjiannya. Tidak akan pernah mengkhianati. Sudah mengatakan, saya datang, saya datang. Saya tidak akan berhenti kerja kecuali 3 tahun, maka 3 tahun. Tidak pernah ada pengkhianatan, gitu kan? Kecuali memang punya udzur dan dia bahasakan. Di sini Nabi SAW menekankan hal tersebut tadi, meminta syarat agar dibela, karena maslahatnya sudah sampai pada tingkatan pembelaan dan perlindungan dalam hal berperang. Jadi kalau Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, kata para ulama sirah, di sini Nabi SAW bukan lagi hanya sekedar hijrah, kemudian tinggal diam di Madinah saja, selesai, enggak. Tapi Nabi SAW akan membuat pasukan yang besar dari Madinah nanti, yang akan merebut Mekah dari kekufuran. Maka memang butuh syarat ini. Harus kalian membela saya. Kalau saya ke Madinah, saya perintahkan nanti jihad, kalian harus ikut. Itu kan membela agama ini. Kalau Madinah diserang, maka kalian akan bela. Kalau saya suruh menyerang, maka kalian akan ikut. Nabi SAW juga berkata, berkumpullah dan bersepakatlah. Lalu utus kepada aku pimpinan-pimpinan kalian. Artinya, kalau sudah sepakat dengan poin ini, sekarang saya butuh ya satu hal lagi. Kumpulkan pimpinan-pimpinan suku. Dan kita sudah tahu, tentu berlaku di muka bumi ini sebuah sunnatullah. Kalau satu suku, kepala sukunya udah sepakat, gitu kan, umumnya semuanya ikut. Maka setelah sepakat, masyarakat Madinah mengutus 12 orang dari kepala-kepala suku mereka yang mewakili mereka menemui Nabi SAW dan akhirnya membaiat beliau, artinya memberikan betul-betul jaminan bahwasanya kami siap untuk berjihad, kami siap untuk membela anda, gitu kan, dengan alat, dalam keadaan apapun, ya, sampai pada tingkat mereka mengikrarkan, walaupun kami semua akan mati di kota Madinah, kan gitu, yang penting kami membela anda. Inilah yang dikenal dengan baiat Aqabah yang kedua. Jadi baiat itu berarti kita memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pimpinan yang sifatnya tidak melanggar hukum agama. Jadi seperti misalnya kita menyetujui Presiden Indonesia misalnya pada saat dipilih, kemudian kita mengatakan saya setuju dengan atau memberikan dukungan terhadap presiden tersebut, namanya baiat. Kita memberikan kesepakatan. Tapi baiat ini hanya berlaku pada pimpinan negara. Jadi keliru kalau seperti ada sebagian kelompok kita di Indonesia ini yang mengaku Islam, kemudian membaiat atau menggunakan istilah baiat dalam kelompoknya. Jadi ketua yayasannya atau ketua kelompoknya dikatakan harus dibaiat. Jadi apapun yang dia sampaikan harus dipatuhi. Ini nggak boleh. Ini nanti akhirnya membuat masalah-masalah muncul karena baiat hanya dibolehkan oleh atau kepada pimpinan negara. Ya. Kalau baiat itu dibolehkan kepada setiap kelompok, maka berarti baiat itu ada konsekuensinya patuh terhadap semua yang dikeluarkan selama tidak melanggar agama. Kalau pimpinan organisasinya mengatakan misalnya jangan kalian melakukan ini, sementara ada peraturan pemerintah kalian harus melakukan ini, yang harus dipatuhi dalam Islam adalah pemerintah. Tidak boleh kita patuhi kelompok, karena memang dalam Islam kita harus mematuhi pemerintahnya, kan begitu. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul serta pemerintah kalian. Jadi bukan organisasi atau yayasan yang ruang lingkupnya sangat sempit, apalagi kalau instruksinya bentrok dengan pemerintahan. Ini tidak boleh. Ini juga banyak terjadi karena mereka juga mengistilahkan bahwasanya negara Indonesia ini bukan negara Islam, sehingga tidak perlu ada baiat kepada pemerintah, tidak perlu ada memberikan dukungan atau ya, kesepakatan untuk membela karena bukan negara Islam. Ini sekaligus saya ingatkan bahwasanya keliru orang yang mengatakan Indonesia bukan negara Islam.
Syarat negara Islam itu ada 3. Yang pertama, pemimpinnya muslim. Setahu saya dari Soekarno, dan pasti Anda tahu juga, sampai SBY sekarang tidak ada yang non muslim. Syarat pertama terpenuhi, walaupun ada kekurangan-kekurangan dalam masalah Islam, tapi pimpinannya adalah muslim. Syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Indonesia sudah masyhur bahwasanya mayoritas masyarakat adalah muslim. Dan yang ketiga, menerapkan Islam sebagai syariat mereka, sebagai kehidupan mereka. Nah, poin ini yang kadang-kadang teman-teman yang sekarang ini, yang saya katakan tadi, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, tidak faham gitu. Mereka menganggap syariat Islam itu hanya hudud. Apa itu hudud? Pencuri dipotong tangannya, ya, orang zina dicambuk, dirajam, kan gitu. Orang yang membunuh dipenggal lehernya. Ini hudud. Ini salah satu dari cabang syariat. Tapi syariat itu lebih global. Seperti misalnya sholat. Bukankah di Indonesia sekarang semua masjid boleh ditakmir? Bebas kan? Seperti Anda sekarang hadir di taklim ini, bukankah kita bebas? Azan dengan mic yang besar. Hampir semua gang kita di Indonesia ini, hampir kalau saya bahasakan semua gang itu ada masjidnya. Bebas ditakmir, boleh bangun. Bahkan kalau taruh sumbangan dibantu. Bukankah kita nikah di Indonesia dengan cara Islam? Bukankah kita cerai dengan cara Islam? Ada pengadilan agama? Bukankah warisan dengan cara Islam? Bukankah ada, ya, Majelis Ulama Indonesia? Bukankah pada saat Ramadan pemerintah ikut mengiklankan masalah puasa Ramadan, iklankan masalah Lebaran? Bukankah kalau orang mau pergi haji dan umroh terbuka, nggak ada larangan sama sekali? Bahkan pemerintah yang mendukung jemaah haji kita kalau mau pergi dilepas oleh pemerintah. Umumnya mayoritas hukum syariat Islam sudah diterapkan. Tinggal sebagian kecil yang belum, dari tadi hukuman-hukumannya. Jadi jangan sampai mobil kita ini bannya kempes, lalu mobilnya semua dirusak. Udah ban yang kempes satu diganti, ditambal, jalanin mobilnya. Ini enggak, semua negara ini kafir, ganti semuanya. Dari mana ini? Ini dari luar. Dan ini awalnya dari kata-kata baiat nih. Subhanallah. Dari kata-kata baiat kepada pimpinan ormasnya, pimpinan yayasannya, pimpinan kelompoknya, akhirnya mengeluarkan instruksi pemimpin tadi yang bertolak belakang dengan instruksi pemerintah umumnya, gitu kan? Hanya bentrok. Kalau instruksi pemerintah bertolak belakang dengan hukum syar'i, baru kita tidak ikutin, gitu kan? Kalau bertolak belakang hukum Allah SWT, karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Ya, tidak boleh orang patuh kepada hukum makhluk sementara hukum Allah dilanggar. Juga dalam Islam ada namanya syariatullah, ada juga namanya kanun wad'i. Ini perlu diketahui supaya faham tentang masalah pemerintahan Islam. Apa itu syariatullah? Hukum-hukum Allah semua. Semua hukum Allah yang diturunkan dari langit. Ada yang namanya kanun wad'i. Peraturan-peraturan yang ditaruh oleh pemerintah setempat di lokasi masing-masing umat Islam hidup. Kalau kanun wad'i ini, peraturan-peraturan pemerintah ini tidak bentrok dengan syariat Islam, maka semua masyarakat muslim punya kewajiban untuk mentaatinya. Seperti misalnya adanya rambu-rambu lalu lintas. Dari mana Anda mau cari ayat dan hadisnya itu? Enggak ada. Orang harus pakai paspor. Zaman Nabi nggak ada paspor, mau berangkat kemanapun boleh. Sekarang nggak boleh, harus ke negara ini pakai paspor. Itu namanya kanun wad'i, peraturan yang ditaruh oleh pemerintah, tapi memang harus diikutin. Kenapa? Karena memang ada maslahatnya, kan gitu. Ada maslahatnya. Kalau tidak, sekarang banyak sekali kerusakan yang terjadi. Orang yang bawa narkoba, orang yang ini, orang yang itu, pembunuh atau perusak kriminal di satu negara lalu ke negara lainnya, gitu kan. Kemudian sama orang sekolah, mungkin ada ijazahnya. Zaman dulu tidak pakai ijazah. Kita sekarang pakai KTP supaya dikenal, tinggal di lokasi mana, ada pengenalnya. Tidak ada KTP di zaman Nabi SAW. Ini namanya kanun wad'i, peraturan pemerintah yang ditaruh. Dan ini kalau tidak bentrok dengan hukum Allah dan berisi maslahat umum, maka wajib untuk dipatuhi. Itu kan harus dipatuhi, gitu kan. Tapi kalau ada peraturan-peraturan yang bentrok dengan hukum Allah, maka ini yang tidak ada kewajiban untuk ditaati. Ini sedikit berhubungan dengan masalah ini. Baik, waktu itu
Abbas radhiyallahu anhu, tentu nanti setelah masuk Islam, saya katakan radhiyallahu anhu karena tentu dia sudah masuk Islam. Ini kisahnya waktu itu belum masuk Islam. Abbas paman Nabi ini berkata kepada orang-orang dari Madinah tadi yang sudah membaiat Nabi, sudah kami sepakat, 12 kepala suku dari Madinah mengatakan apapun yang terjadi kami akan bela anda. Anda suruh apapun ya Rasulullah kami ikuti karena anda utusan Allah. Disuruh jihad, disuruh perang, disuruh membela, disuruh menyerang, kami semua lakukan. Lalu Abbas berkata kepada orang-orang Ansar, di sini Muhammad memiliki perlindungan. Artinya saya dan keluarga saya ini melindungi Muhammad. Ya, walaupun dia di sini berdakwah masih diganggu oleh orang-orang kafir, tapi di sini terlindungi. Jangan sampai setelah ia datang kepada kalian di Madinah, justru terserah atau terserahkan pada Quraisy. Nanti malah jadi parah. Kan gitu. Mereka menjawab, demi Allah, orang-orang Madinah mengatakan, kami tidak akan menyerahkannya dan akan terus membelanya. Ini juga akan kita lihat di pelajaran sirah selanjutnya yang cukup jauh bahasannya. Bagaimana memang masyarakat Madinah ini memiliki kelebihan, gitu kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka menjadi Ansar. Ansar itu kan istilah pembela-pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang mereka luar biasa. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah nanti kita akan lihat luar biasa bagaimana mereka pembelaannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul ya menunjukkan apa yang mereka ucapkan, Makanya ya kota Madinahnya sendiri Nabi SAW sebutkan beberapa fadilah, penduduknya juga punya kelebihan. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW tentang Madinah, gitu kan? Siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Gitu. Jadi semua umat Islam itu dianjurkan ya, meminta kepada Allah atau berusaha kalau bisa di akhir hayatnya hidup di Madinah. Berarti Madinah punya kelebihan, kan gitu. Dia disuruh meninggal. Dalam hadis lain dikatakan, siapa yang bisa sabar dengan panasnya kota Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kemudian juga kuburan yang didoakan oleh Nabi SAW ada di Madinah, kuburan Baqi, yang Nabi SAW mengatakan semoga Allah senantiasa merahmati dan mengampuni ahli Baqi. Dan kuburan Baqi ini cuma ada di Madinah. Kata para ulama hadis, dua ini berlaku sampai hari kiamat. Karena kata Nabi SAW penduduk Baqi, siapapun yang masuk di kuburan itu. Dan cukup banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah kota Madinah. Di antaranya juga hadis sahih yang mengatakan ya Dajjal tidak akan pernah bisa masuk di Mekah dan Madinah, gitu kan? Dan cukup banyak fadilah yang lain. Begitu pula dengan pengikutnya. Jadi pada saat mereka mengucapkan ikrar dengan Nabi SAW ini, memang betul-betul mereka wafa, orang-orang yang menjalankan nanti apa yang telah disepakati. Makanya kata Nabi SAW, ya patokannya iman itu, ya patokan iman kata Nabi SAW adalah mencintai orang Ansar dan membenci orang-orang Ansar berarti sifat kemunafikan. Ya, gitu. Makanya kadang-kadang subhanallah, saya kalau lagi bimbing haji atau umrah saya bahasakan ke jamaah saya kalau lagi bertemu dengan masyarakat asli Madinah, memang umumnya sudah ketahuan itu akhlaknya sangat baik mereka, sangat santun kecuali pendatang ya. Kalau lagi transaksi beli kurma, cuma beda berapa real, nggak usah nawar, bayar aja, gitu kan, nggak apa-apa. 10 real atau 15 real, bayar aja 15 real, nggak apa-apa. Kalau mereka adalah masyarakat Madinah, karena mencintai mereka bagian daripada keimanan, gitu kan, dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan, itu hadis sahih, gitu kan. Jadi masyarakat Madinah ini punya kelebihan tersendiri, ya, punya kelebihan tersendiri. Saat baiat telah disepakati, tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara yang keras. Jadi waktu 12 orang itu mengatakan kami pasti akan membela, tapi dengan suara keras. Di Mina, di lokasi jemaah haji lagi banyak berkumpul gitu. Tiba-tiba saja waktu sudah disepakati mereka mengatakan kami pasti membela Rasulullah. Tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara yang sangat keras dari seseorang yang berteriak dari atas bukit dan mengatakan, ya, wahai ya, penghuni Jabajib. Jabajib ini penghuni-penghuni kemah yang sedang tidur, sungguh muzammam. Muzammam itu orang-orang Quraisy mengistilahkan untuk Nabi Muhammad SAW, artinya orang yang tercelah gitu. Dan subat, subat itu orang-orang yang telah meninggalkan agamanya, maksudnya para sahabat, gitu kan, telah berkumpul untuk memerangi kalian. Jadi ada satu orang kafir ternyata berteriak dari atas bukit mengingatkan seluruh orang-orang kafir di Jazirah Arab termasuk penduduk Mekah, hati-hati ya wahai penghuni-penghuni kemah, saya telah mendengarkan bahwasanya Muhammad ya, tapi dia mengatakan muzammam,
istilahkan mudhammam, orang yang tercela, gitu kan. Dan subat, ya, sahabat-sahabatnya. Tapi di sini maksudnya adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya, telah berkumpul untuk memerangi kalian. Sa'ad, ya, radhiyallahu anhu bin Malik tadi berkata, wahai Rasulullah, bila anda ingin, kami akan memerangi mereka sekarang. Ini bukti yang luar biasa. Bagaimana orang Ansar wafa. Masyarakat Madinah ini luar biasa. Wafa itu artinya menepati janjinya. Baru tadi mereka bilang kami siap membela. Kan kalau kita tangkap ini berarti nanti kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah kan? Ini enggak. Waktu itu masyarakat yang ada di musim haji, kalau dengarin iklan tadi bahwasanya ini mau memerangi kalian, maka bisa saja terjadi peperangan gitu. Jumlah mereka tidak banyak, 73 laki-laki saja gitu kan. Tapi mereka mengatakan apa? Wahai Rasulullah, bila anda ingin, kami sekarang memerangi mereka. Kami siap mati. Ini sebuah wafa yang luar biasa gitu. Baru ngomong ditepatin gitu. Nabi SAW berkata tidak, tapi bubarlah ya, untuk sementara. Di sini saya bilang, renungilah bagaimana kejujuran para Ansar dalam baiat mereka. Baru saja mereka sepakat dengan Nabi SAW, maka langsung mereka buktikan. Ke-73 orang tersebut siap membela Nabi SAW dan memerangi Quraisy, walaupun mereka harus mati semua. Ini berarti menandakan bukti. Allah ingin membuktikan kepada Nabi SAW bahwasanya memang mereka ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Belum tiba di Madinah, di Mekkah saja mereka sudah siap mati, apalagi kalau sudah tiba di Madinah nantinya. Kaum Quraisy lalu mendatangi masyarakat Madinah tetapi yang masih kafir. Waktu mendengar tadi panggilan di atas bukit itu, orang-orang Quraisy hanya pada ngumpul. Ini bahaya nih, Muhammad sudah ngumpul-ngumpul untuk berperang. Tapi waktu orang Quraisy datang, mereka tidak tahu mana ini masyarakat Madinah yang ngumpul-ngumpul nih, gitu kan? Mereka curiga dari masyarakat Madinah ada yang membaiat Nabi. Tapi mereka mendatangi kelompok orang-orang Madinah yang masih kafir. Kan tadi saya bilang dari Madinah keluar dua ya, ada yang muslim ada yang kafir. Mereka datangi kelompok yang kafir dan saat itu mereka belum mengetahui siapa saja dari Madinah yang telah masuk Islam dari jemaah haji. Saat ditanya, apakah kalian yang berkumpul dengan Muhammad untuk memerangi kami? Masyarakat Madinah yang masih kafir bilang, bukan kami demi Allah. Sementara muslimin dari mereka saling melirik satu sama yang lainnya, gitu kan? Tidak ada yang mengaku gitu, diam saja. Quraisy terus bertanya dan mencari tahu siapa yang telah sepakat dengan Nabi SAW, tapi belum jelas. Hanya saja masyarakat Madinah yang tertuduh, karena memang mereka yang berkumpul dengan Nabi SAW. Sampai suatu hari setelah selesai haji, Quraisy mengikuti masyarakat Madinah dan mencurigai dua orang dari Madinah saat mereka akan pulang ke Madinah, yaitu Al-Mundhir bin Amr dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Memang dua-duanya masuk Islam dan jadi sahabat. Kedua lalu dikejar oleh Quraisy dan Al-Mundhir sempat melarikan diri, sementara Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ini pimpinan orang Ansar ya, sempat dikeroyokin. Dan karena nggak bisa tahan akhirnya dia mengaku, dia bilang iya, memang saya sudah masuk Islam dan saya yang membaiat bersama teman-teman saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Quraisy mendengar perkataan Sa'ad dan pengakuannya, maka ya, orang-orang Quraisy makin memukuli Sa'ad. Saat itu ada dari orang Quraisy yang dari kejauhan, tuh saat lagi dikeroyokin, ada dari kejauhan satu orang Quraisy lagi jalan. Di sini dalam sejarah dikatakan Sa'ad yang berkata, nih cerita, saya melihat ada satu orang wajahnya gagah, terlihat ada wibawahnya, lagi lewat gitu, lagi menuju ke arahnya. Lalu dia bilang, si Sa'ad ini Ibadah bilang, tolonglah aku. Tapi tiba-tiba malah orang itu ikut memukuliku. Ternyata dia adalah Abu Jahal. Gitu. Jadi yang lewat tadi itu yang gagah wajahnya, gitu kan? Yang berwibawa ternyata Abu Jahal. Nggak mungkin bakal tolong Sa'ad bin Ubadah gitu kan. Sementara memang Abu Jahal terkenal dengan Fir'aunnya umat ini, gitu kan? Jadi orang yang paling luar biasa membenci Islam. Dan saya juga sudah pernah titik beratkan ya, ada alasan kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam ya. Dia tahu kebenaran, tapi memang dia tidak masuk Islam hanya karena masalah persaingan antara sukunya dengan suku Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal waktu ditanya oleh Abu Sufyan, oleh teman-temannya lah, pimpinan-pimpinan Quraisy gitu kan, kenapa ya setelah mendengarkan ayat Al-Quran ini kita tahu benar Anda tidak mau masuk Islam? Ditanya dulu kepada teman-temannya, tanya dia. Lalu dia bilang, saya tahu apa yang Muhammad ajarkan benar dan apa yang dibacakan olehnya itu tidak mungkin buatan manusia. Lalu ditanya sama teman-temannya, kenapa Anda tidak masuk Islam kalau begitu? Apa yang dia bilang? Dulu, ya, dari dulu di Mekah ini
sukuku dan sukunya Muhammad bersaing menguasai Mekah, gitu kan? Bersaing menguasai Mekah. Jadi apa yang dikuasai atau dimiliki oleh suku Muhammad, maka sukuku juga mengejar. Jadi persaingan terus ada. Dan sekali kami menang, sekali sukunya Muhammad menang. Jadi sekali jadi pemimpin, sekali suku kami gitu. Sekarang dari sukunya Muhammad keluar seorang nabi, dari suku kami tidak ada nabi, gitu kan? Berarti kalah sukunya, gitu kan? Nah maka gara-gara itu saya tidak mau beriman kepada Muhammad. Ini luar biasa nih. Dan ini kita bisa ambil pelajaran ya. Berapa banyak orang begitu, tidak mau menerima kebenaran karena fanatisme buta yang luar biasa. Seperti Abu Jahal, menolak sunnah-sunnah Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Enggak boleh saudaraku, enggak. Orang tua saya tidak ajarin, gitu kan? Saya tidak pernah kenal, guru saya tidak bilang begini. Jadi lupa bahwasanya Islam menolak semuanya fanatisme. Lalu saat begitu menderita pada saat dikeroyokin tadi, maka salah seorang dari Quraisy sempat lewat lagi orang lain, menyaksikan dan merasa kesian karena Rasulullah sampai berdarah-darah gitu kan. Lalu ia pun berkata kepada Sa'ad, siapa orang yang kamu kenal di kota Mekah? Sa'ad ibn Ubadah ini saya katakan tadi pimpinan orang Ansar, ada kenalan dia. Dia berkata, Jubair ibn Mut'im dan Harith ibn Harb. Dua orang ini juga pimpinan suku di Mekah gitu. Orang yang bertanya tadi lalu bergegas masuk ke dalam kota Mekah dan berteriak-teriak sambil mengatakan, wahai Jubair ibn Mut'im, wahai Harith ibn Harb, di luar kota Mekah ada orang yang membutuhkan pertolongan kalian, maka lihatlah. Jubair bin Mut'im pun dan Harith bin Harb segera ke lokasi. Ternyata di sana ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Karena mereka benar mengenalnya, maka keduanya lalu memberikan perlindungan. Dengan sebab inilah Sa'ad bin Ubadah selamat. Lalu Sa'ad ya radhiyallahu anhu balik ke Madinah dan menyebarkan Islam bersama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini sampai di sini kisah tentang masalah kejadian-kejadian di Mekah. Dan terakhir adanya baiat dari orang-orang Madinah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk ke tema baru adalah hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah ini adalah sebuah kemenangan yang besar bagi Islam nanti sebagaimana kita tahu. Dan dengan hijrah ke Madinah lah, dengan izin Allah, Anda sekarang bisa hadir di masjid ini. Ya, kita semua bisa mengenal Islam. Ya, jadi hijrah ke Madinah itu bukan hanya sekedar pindah Nabi SAW dari Madinah ke Mekah, tapi bukan. Itu pertama kali ya berdirinya nanti negara Islam di Madinah, dan pertama kali ditegakkan semua hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan terbentuknya pasukan jihad yang akan mengekspansi Islam kemana-mana sampai akhirnya sekarang jumlah umat Islam adalah jumlah yang terbanyak di seluruh dunia. Beberapa waktu kemudian, di sini saya katakan datanglah surat dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini adalah salah satu dai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berisikan, wahai Rasulullah, demi Allah tidak terdapat satu rumah pun yang dimiliki oleh suku Aus dan Khazraj. Inilah dua suku yang terkenal di Madinah, ya gabungan, jadi induk suku-suku di Madinah semua itu kembali kepada dua ini, Aus dan Khazraj. Dua suku ini adalah yang nanti dikenal dengan istilah Ansar. Demi Allah tidak terdapat satu rumah pun dari yang dimiliki oleh Aus dan Khazraj kecuali telah menganut Islam. Pada saat itu Nabi SAW lalu mewajibkan hijrah ke Madinah setiap muslim, dan orang yang pertama hijrah ke Madinah adalah Amr bin Rabi'ah dan istrinya, ya. Juga Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Jadi hijrah ini istilah yang digunakan dalam pemahaman syariat kita, pindahnya seorang muslim dari satu lokasi yang dia tidak bisa beribadah kepada Allah ke lokasi yang dia bisa beribadah kepada Allah. Dan hijrah ini tetap berlaku hukumnya sampai hari kiamat. Siapapun yang berada di satu lokasi tidak bisa ibadah, maka dia punya kewajiban pindah ke lokasi yang lain, ya, pindah ke lokasi yang lain. Dan dari sinilah Syekh Albani rahimahullah, salah satu ulama yang terkenal gitu kan, ulama hadis. Biasanya kalau anda lihat buku-buku hadis itu, kalau ada hadis-hadis biasanya dikatakan oh disahihkan oleh Albani. Nah Syekh Albani mengeluarkan fatwa yang masyhur gitu kan. Beliau mengatakan, khusus beliau ya, ulama lain tidak bicara ini. Beliau mengatakan masyarakat Palestina sekarang ya itu sudah wajib hijrah. Sudah wajib hijrah. Tinggalkan Palestina itu. Tapi tinggalkan ini bukan berarti membiarkan selamanya, tidak. Keluar dulu dari situ. Cari lokasi yang bisa mereka leluasa ibadah, bentuk kekuatan,
nanti serang lagi. Tapi jangan seperti sekarang. Sekarang semaunya saja. Orang Yahudi kalau datang, orang lagi sholat di Masjid Aqsa, mereka datang, sudah, ya satu orang prajurit Yahudi main tembak saja mati. Sekian ratus orang lagi sholat Jumat. Orang Islam mau balas bagaimana? Senjata semua disita, nggak boleh ada senjata. Kemudian pada saat membunuh satu Yahudi, diserang lagi sekian ratus orang lagi yang mati. Jadi mereka memang tidak bisa buat apa-apa. Kondisional sekarang Palestina sama dengan kondisinya orang-orang yang di Mekah pada saat itu. Mereka diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Bukan meninggalkan Mekah, tidak. Bukan artinya meninggalkan selamanya, tidak. Ke Madinah, biar bisa leluasa ibadah, bentuk kekuatan. Nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW ekspansi Islam ke Mekah. Mekah direbut, tapi membentuk pasukan dulu, membentuk kekuatan dulu. Dan kita bisa beribadah. Jadi kalau ada di antara anda mungkin yang punya kerabat ataupun siapa saja yang mereka pergi ya atau tinggal di satu lokasi yang mereka susah ibadah, maka ini punya kewajiban untuk tinggalkan. Dari sini juga, dari masalah hijrah lah keluar juga hukum oleh para ulama mengatakan tidak bolehnya seorang muslim pergi ke negara non muslim kalau memang dia tidak bisa beribadah. Kalau tidak bisa beribadah nggak boleh dia pergi ke sana, terganggu. Baik itu untuk piknik, baik itu untuk kerja, gitu kan, atau apa saja. Karena yang terpenting bagi seorang muslim adalah agamanya. Kalau urusan dunia dia bisa kerja, dia bisa dapat, gitu kan. Subhanallah, saya kemarin ada beberapa anak-anak muda yang memang dekat dengan saya biasanya kalau ketemu ngobrol masalah agama. Ada satu orang yang bilang begini, Ustaz doain ya, saya mau ke Australia. Saya tanya, kenapa ke Australia? Saya mau kerja Ustaz. Baik, saya tanya, kenapa kau harus kerja di Australia? Dia bilang gajinya besar Ustaz. Baik, saya bilang begini, mau dengar saran saya? Dia bilang iya. Kalau saran saya kerja di Indonesia aja. Dia tanya kenapa Ustaz? Saya jelasin. Yang pertama, saya bilang, yang pertama, saya bicara dulu tentang kebutuhan anda secara duniawi. Kita ini udah terbiasa dengan cuaca ya, di garis khatulistiwa yang paling panas 37 derajat, paling dingin di Indonesia kalau standar di kota-kotanya 27. Tidak ada di dunia ini negara seperti Indonesia cuacanya. Kalau bukan dingin sekali atau panas sekali. Orang banyak merasa bangga dengan salju, karena di Indonesia belum pernah lihat salju gitu kan. Umumnya di kota, kecuali kalau dia pergi ke gunung-gunung kan gitu, yang tinggi mungkin, tapi nggak pernah lihat. Lalu mereka bangga dengan salju. Apanya mau dibanggain? Mobil aja nggak bisa jalan. Coba bayangkan kalau salju ada, orang-orang yang tinggal di negara yang turun salju itu susah loh. Mereka harus bersihin jalan, rumahnya dibersihin, nggak bisa keluar, kedinginan. Apa yang mau dibanggakan? Kita sekarang bebas mau pakai baju apa saja di Indonesia, yang tebal, yang tipis, kapan saja bisa. Nggak ada masalah. Dari sisi cuaca sudah beda, kan gitu. Dari sisi makanan, kita udah biasa dengan tempe, tahu, sayur asam, gitu kan. Terus tiba-tiba pindah di sana makanannya nggak biasa, kemudian mau bangga. Ya, kadang-kadang ada orang kita subhanallah tidak terbiasa dengan makanan-makanan barat ini, kemudian dia mau paksakan diri akhirnya muntah-muntah, gitu kan. Untuk apa? Kenapa kalau makan makanan kita gitu? Subhanallah, kami pernah di luar negeri ya. Jadi teman-teman yang luar pernah rasain nih. Kadang-kadang subhanallah kita kalau di luar negeri itu dapat makanan Indonesia di toko Indonesia itu luar biasa. Dapat mie aja gitu kan. Dapat Indomie itu kayak dapat emas gitu. Karena rindunya sama Indonesia gitu. Di sini bisa dibeli di kaki lima Indomie banyak gitu. Kenapa harus ke sana? Sisi makanan sudah lain, sisi pakaian lain, sisi pergaulan lain, cuaca lain, gitu kan? Kalau masalah gaji, kita juga harus pertemukan, saya bilang, pertemukan juga dengan kehidupan di sana. Kalau gajinya di kurs dolar ke rupiah, memang kelihatannya besar, sekian juta rupiah, gitu kan? Tapi ternyata apa? Permasalahannya kan ada. Kalau kita pakai uang dolar itu di negaranya, ya tetap saja kecil. Karena memang di sana kontrakannya mahal, makanannya mahal, sama saja. Orang banyak yang kerja di luar negeri, subhanallah, pulang nggak bawa apa-apa, sama saja nggak bawa apa-apa gitu.
Jadi akhirnya terbuang-buang waktu sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun. Yang jadi masalah sekarang kalau kita bahas masalah hijrah, masalah ibadahnya. Kamu leluasa nggak ibadah di sana? Kalau poin terakhir ini bisa leluasa ibadah kayak di Indonesia, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau enggak, gitu kan? Susah perempuan pakai jilbab nanti diolok-olok. Nanti kalau laki-laki mau sholat cari masjid susah, gitu kan? Sholat di sini di Indonesia, masya Allah, biar kita masuk dalam gang terdengar azan. Bisa kita tahu, oh sudah masuk duhur. Tapi sayangnya masih banyak orang yang tidak sholat gitu kan. Udah dengar mik azan sini sudah saingan miknya masih tidak mau sholat. Di tempat-tempat mereka itu orang non muslim banyak sekali orang muslim susah. Ustaz kalau mau Jumat susah, kita nggak tahu mau sholat di mana. Kadang-kadang gitu keluhannya sama saya. Ada masuk di email, ada yang masuk di WhatsApp saya, ada yang masuk rumahnya yang ngeluh-ngeluh dengan saya. Cuma kata Ustaz kita susah ibadah gitu. Ada masjid tapi jauh. Di Indonesia alhamdulillah bisa Jumat di mana saja. Jam 12 lewat 10 Jumat misalnya, kita keluar dari rumah jam 12 masih dapat 10 menit tuh sholat di mana saja. Kalau mereka nggak bisa, gitu kan? Lalu kenapa harus maksakan diri ke negara-negara non muslim? Apa manfaatnya buat kita? Hanya karena bangga masalah salju tadi? Atau bangga karena nama luar negerinya? Bukan tidak boleh ya, boleh kalau memang ibadah Anda tidak terganggu. Tapi jadikan bahan pertimbangan gitu kan? Kenapa harus? Gitu. Saya bahkan waktu ditanya, Ustadz kalau kita mau kerja di Saudi negara Islam, saya bilang kalau ke Madinah sama Mekah silahkan. Kalau selain Mekah dan Madinah, kalau saran saya pribadi, nggak usah. Karena di Madinah sama Mekah minimal kita bisa sholat di masjid haram. Tapi kalau sudah jauh juga, nggak bisa juga. Sama tadi, gaji yang diterima juga akan sama gitu kan. Kenapa nggak kita cari rezeki tempat kita? Allah memberikan rezeki di mana saja. Ini pendapat saya pribadi ya. Jangan sampai disalahfahami. Baik, kita kembali. Jadi ini masalah hijrah. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya istilah hijrah digunakan untuk hijrahnya seseorang dari kemaksiatan ke ketaatan. Biasanya ada istilah ya. Kalau ibu-ibu mungkin yang jilbabnya masih gaul dulu sekarang sudah besar, oh sudah hijrah gitu kan. Kan begitu. Bapak-bapak dulu tidak pelihara jenggot, sekarang sudah jenggot, oh sudah hijrah gitu kan. Nah ini biasa digunakan istilah hijrah. Bolehkah? Ada sebagian ulama mengatakan boleh, tapi umumnya hijrah itu istilah yang benar dalam agama adalah pindah dari satu lokasi tempat tinggal yang kita tidak bisa ibadah ke lokasi yang kita bisa ibadah. Bukan cuma di luar negeri ya, di Indonesia pun begitu. Kalau saran saya kepada jemaah saya di pengajian itu, oh saya tinggal Ustaz di satu daerah, satu kota, satu desa di Indonesia ini nggak ada orang Islam, minoritas. Loh kenapa tinggal di sana? Untuk apa? Oh saya di sini mencari rezeki. Bukan bisa juga buka kios sama di kota yang ada Muslim? Kenapa nggak tinggal di kota yang banyak Muslimnya? KTP-nya Indonesia sama bisa kok pindah, gitu kan? Lebih baik hidup di lokasi yang mayoritas Muslim. Sebenarnya lebih luas ibadah, kan gitu. Umur kita terbatas. Kita ini tidak punya dalam Islam namanya ulang tahun, kita ulang detik, gitu kan? Jadi nggak ada istilah ulang tahun, tapi kita ada ulang detik. Per detiknya kita harus muhasabah, jangan sampai saya meninggal sebentar, gitu kan? Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Waktu datang, ya, setelah mereka hijrah, setelah mereka semua hijrah ke Madinah, lalu hijrahlah, ya sebenarnya sahabat-sahabat yang mulai hijrah 1-2 orang, tapi ini sembunyi-sembunyi semuanya. Hijrahnya semua sembunyi-sembunyi, takut orang Quraisy tahu. Jadi perintah ini hanya di tengah-tengah kaum muslimin, ayo hijrah. Di sini sudah digebukin, di sana ada yang dibunuh, di sana ada yang dipukulin, banyak terganggu umat Islam, nggak bisa ibadah. Tawaf di Ka'bah, Nabi Muhammad SAW sendiri waktu sujud di Ka'bah itu datang tokoh-tokoh Quraisy menuangkan kotoran unta di atas kepala beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa sama sekali mau. Terus Nabi SAW nggak melawan karena tidak ada perintah wahyu, gitu ya. Terganggu ibadahnya umat Islam, maka suruh hijrah semua. Setelah semuanya hijrah ke Madinah, mayoritas sahabat yang tinggal di Mekah cuma beberapa orang, diantaranya Nabi SAW, Abu Bakar, anak-anak Nabi SAW, dan yang termasuk masih tinggal waktu itu adalah Umar bin Khattab. Nah Umar ini punya kisah sendiri waktu hijrah. Disebutkan oleh semua ahli sejarah tentang riwayat ini, dan buku-buku hadis juga menyebutkan dalam manaqib Umar, dalam kelebihan Umar radhiyallahu anhu, ya, dikatakan hijrah Umar radhiyallahu anhu, dan tidak seorang pun dari muslim yang hijrah secara terang-terangan kecuali Umar. Sebelum hijrah, Umar mempersiapkan diri dan tawaf di Mekah atau di Ka'bah, mohon maaf. Dan Umar ini
terkenal oleh masyarakat Mekah, kalau dia menggunakan baju perang, gitu kan, baju perang, maka dia hanya tahu mati musuhnya atau dia yang mati. Makanya waktu dia mau masuk Islam, ada kita sebutkan kisah masuk Islamnya kan, waktu dia mau mencari Nabi SAW di Darul Arqam, itu dia pakai baju perang. Makanya sahabat Khabbab yang bertemu berkata gitu kan, wahai Umar, mau kemana kamu? Dia bilang, saya mau membunuh Muhammad. Dilihat pakai baju perang, maka sahabat ini berkata, kenapa kau harus cari Muhammad? Adikmu Fatimah lebih dulu masuk agamanya, untuk mengalihkan agar Umar jangan ketemu Nabi SAW, karena dia tahu kalau Umar ini bertemu musuhnya mati atau dia yang mati gitu. Umar waktu mau hijrah ke Madinah radhiyallahu anhu pakai baju perang, sengaja pakai baju perang, taruh pedang di sampingnya, di samping punggungnya, pinggulnya, kemudian dia tawaf. Jadi orang-orang Quraisy lihat tuh dia tawaf pakai baju perang. Orang Quraisy sudah tahu kalau Umar pakai baju perang ini berarti ada sesuatu. Maka Umar setelah tawaf di Ka'bah, setiap kali Umar ya melewati orang-orang Quraisy waktu tawaf itu, Umar berkata, sungguh terhina kalian karena menolak agama Allah. Jadi bukan cuma sekedar dia tawaf saja dengan baju perang, tapi lewat sambil mencaci maki orang-orang Quraisy gitu kan. Sungguh terhina kalian gitu kan. Barang siapa yang ingin, jadi setelah selesai tawaf, dia berdiri di atas sebuah batu tinggi lalu dia bilang, barang siapa yang mau ibunya menangisi anaknya karena jadi yatim, gitu kan? Maka dia ada riwayat gini, barang siapa yang mau istrinya menjadi janda, kan gitu. Dan orang tuanya ya menangis karena kehilangan anak, dan anak menjadi yatim karena ayahnya mati, temui saya di belakang bukit ini karena saya mau hijrah. Ngerti paham maksudnya ya? Tantangan yang luar biasa nih. Siapa yang coba-coba temui saya nanti di belakang gunung, di sini saya mau hijrah, maka pasti nanti, kan karena dia mati atau musuhnya mati ya, maka pasti nanti kalau dia punya istri jadi janda. Artinya saya akan bunuh dia, gitu kan? Kalau dia orang tua, anaknya jadi yatim. Karena biasa yang menyerang kan laki-laki. Kalau dia orang tua, kalau dia seorang anak, maka orang tuanya akan kehilangan anaknya. Maka temuilah saya di belakang bukit ini, karena saya akan hijrah ke Madinah. Dan semua ahli sejarah mengatakan Umar waktu hijrah tidak satu orang pun berani menemui Umar. Karena luar biasa, dia tantang, silakan kalau mau. Dan memang di sini kata para ulama, dalam Islam memang dibutuhkan ketangguhan ya. Jadi disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain itu, mereka itu punya sifat ya tegas dalam kebenaran. Berani mati untuk kebenaran, tidak masalah. Bayangkan waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Namrud. Namrud ini raja yang mengaku sebagai Tuhan, dan seluruh masyarakat Babilonia sujud di bawah kaki Namrud. Nabi Ibrahim siapa? Masyarakat biasa datang. Ayahnya dia pembuat patung juga, penyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam datang di istana dengan kokoh mengatakan, wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kau dan saya manusia biasa, yang ciptakan kamu dan saya. Ini raja ya, yang sudah tiap hari seluruh masyarakat Babilonia sujud di kakinya, mengaku dia sebagai Tuhan. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim AS datang, tahu itu adalah kebatilan dan dia benar, dia berdiri dengan kokoh, dengan tegas mengatakan, wahai Namrud, Anda siapa? Kamu siapa? Ya. Kamu mengaku sebagai Tuhan, kamu adalah manusia biasa seperti saya. Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud membuat satu perilaku yang spektakuler yang kira-kira membuat Nabi Ibrahim ketakutan. Dia bilang, wahai Ibrahim, Tuhanmu menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa hidupkan dan mematikan. Anda bayangkan kalau ada di sebuah istana yang besar, rajanya itu Namrud kan badannya besar, dan disebutkan dalam kisah, dia kalau tiap hari latihan gulat itu selalu dia nantang, dia pakai kekuatan 10 pasukannya yang kuat-kuat itu untuk dikalahkan sama dia. Setiap hari, orangnya secara fisik kuat gitu. Lalu dia bilang sama prajuritnya, tangkap 2 orang, disuruh tangkap masyarakat. Satu ditebas langsung, kata Namrud, tebas lehernya, matikan orang ini. Ditebas, darahnya jatuh, kepalanya terputus depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu kan? Yang satu dibilangin sama Namrud, biarin yang satu pergi. Wahai Ibrahim, lihat, biar jadi saksi dalam depan matamu, ini saya matikan dan saya hidupkan. Artinya Tuhanmu menghidupkan, matikan, saya juga bisa. Bayangin kalau raja di depan kita, kita lagi di istananya, dia tebas 1 orang di depan, jadi kita juga bisa ditebas sama dia. Gitu kan? Tapi apakah Nabi Ibrahim alaihissalam kok lengah, gitu kan? Atau menjadi lemas? Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sangat tenang lalu berkata, wahai Namrud, ya, wahai Namrud,
Tuhanku dan Tuhanmu Allah, ditantang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak takut. Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, terbenamkan di barat. Apa kau bisa? Nggak bisa. Namrud nggak bisa ngomong. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Maka orang kafir itu menjadi diam, nggak bisa menyaut. Tapi kita lihat bagaimana samt, ya, atau kita kokoh dalam kebenaran itu dibutuhkan. Nggak boleh. Kenapa kamu begini? Ya, kamu ini lainnya mau mengikuti sunnah misalnya. Loh iya, ini sunnah Nabi, ini benar. Gitu jelasin. Jangan oh iya enggak ya, terus diganti jilbabnya, terus diganti penampilannya, jadi lemas. Loh kenapa? Anda dalam keadaan benar kok. Yang penting kita tidak menghardik orang, gitu kan? Kita bukan menyalahkan dia kok, tidak. Kalau kita lagi ditanya, maka wajar kita menjawab, oh iya karena sunnah Nabi. Kenapa pelihara jenggot? Ya, karena Nabi SAW yang perintahkan. Saya punya kiai Nabi Muhammad, saya tidak tahu kalau kiai Anda siapa, gitu kan? Ya tidak ada masalah. Tunjukkan kebenaran, bela itu mesti, gitu kan? Nah, ketegasan dalam kebenaran itu dibutuhkan. Karena kalau tidak ada orang yang tegas dalam kebenaran, maka secara otomatis kebenaran itu akan dikalahkan dan sudah menjadi sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan. Allah menciptakan dan harus berputar di muka bumi ini. Ada kebenaran, ada kebatilan, dan semua ini bersaing. Kalau kebenaran tidak meredam kebatilan, maka kebatilan akan naik. Makanya Ali radhiyallahu anhu berkata apa? Kebatilan yang terorganisir dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Nggak bisa, pasti dikalahkan. Makanya kita harus betul-betul menegakkan kebenaran itu dengan profesional, gitu kan? Benar-benar meyakini kebenaran dan kita membelahnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat Umar sudah hijrah, umumnya mayoritas sahabat sudah hijrah, tinggal di Mekah itu beberapa orang saja. Tinggal Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lain, diantaranya anak-anak Nabi SAW. Dan pada saat itu, subhanallah, dengan hikmah dari Allah, orang-orang Quraisy tidak tahu kalau umat Islam ini keluar, karena jumlahnya sedikit, gitu kan. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu itu belum hijrah, dan beliau pamit dengan Nabi SAW ingin hijrah. Tapi Nabi SAW berkata, tunggulah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan menyiapkan untukmu teman. Sabar loh. Abu Bakar pun menunggu sambil mempersiapkan 2 unta yang lengkap di belakang rumahnya dengan perlengkapan safar. Biasanya kalau orang dulu mau berangkat, kayak kalau kita mobil sekarang, udah ditaruh bekal-bekalnya di belakang gitu kan. Mungkin ada box makanan, ada box tas pakaian, ada segala. Di unta dulu ditaruh, ada 2 tas besar, di kiri kanannya ditaruh persiapan makanan di kanan, dan di kiri pakaian-pakaian dan kebutuhan. Abu Bakar pun mengatakan dalam beberapa riwayat, saya tidak tahu kenapa saya mempersiapkan 2 ekor unta itu. Belum tahu dia, gitu kan. Saat jumlah sahabat yang hijrah makin banyak, Abu Bakar pamit yang kedua kalinya kepada Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan, tunggulah wahai Abu Bakar, mungkin Allah menyiapkan teman untukmu. Abu Bakar pun menunggu, seraya mengira-ngira mungkin yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah diri beliau sendiri SAW. Nabi sendiri belum hijrah. Ketika semua sahabat sudah hijrah dan tertinggal Nabi SAW, Abu Bakar, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan anak-anak Nabi SAW, ya, nanti kita akan tahu juga ada yang belum hijrah, itu ada Zainab, ya, ada Fatimah, itu semua belum hijrah. Nanti dijemput setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, baru dijemput oleh Usama bin Zaid. Abu Bakar dan Ali, ya, serta Nabi SAW. Maka Abu Bakar pamit yang kedua kalinya. Tetapi Nabi SAW berkata padanya, tunggulah wahai Abu Bakar, mungkin Allah menyiapkan untukmu teman. Abu Bakar pun menunggu saat semua sudah hijrah ke Madinah dan Nabi SAW sedang menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah perintah untuk hijrah untuk beliau. Quraisy pun saat melihat keadaan hijrahnya seluruh umat Islam, ya, pada saat sudah habis masyarakat Mekah, ya, dari kaum muslimin, maka Quraisy baru engah, kok nggak kelihatan nih umat Islam, kemana mereka? Waktu Quraisy melihat sudah mayoritas umat Islam sudah hijrah ke Madinah dan hanya tinggal Nabi SAW, Abu Bakar dan Ali dari kalangan laki-lakinya. Mereka sangat khawatir akan kekuatan yang disusun di Madinah nantinya, maka Abu Jahal pun segera mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy untuk membahas, ya, masalah penting ini menurut mereka, dan mensyaratkan tidak boleh ada yang ikut dari suku Hashim, Abdul Manaf dan Abdul Muttalib dalam musyawarah mereka, karena ketiga suku ini adalah suku Nabi SAW. Atau siapapun yang punya hubungan dengan masyarakat Madinah, nggak boleh juga ikut dalam musyawarah itu. Semua ini tujuannya agar yang akan dibicarakan dapat dirahasiakan.
Quraisy berkumpul di Darun Nadwa, tiba-tiba datang seseorang kakek yang berpenampilan seperti orang yang berasal dari Najd atau utara Jazirah Arab. Jadi waktu mereka lagi ngumpul rame-rame di Darun Nadwa itu, dan ini tempat yang sudah kita jelaskan ya. Mereka tempat kumpulnya orang Quraisy mengadakan acara dan segalanya lah ya. Maka pada saat itu ada satu orang kakek-kakek datang mengaku dari wilayah Najd, ini utara Jazirah Arab, gitu kan? Nabi SAW memperkenalkan siapa orang itu. Kata Nabi, itulah syaitan yang menjelma agar membantu mereka. Jadi syaitan ini menjelma jadi manusia, jadi kakek-kakek, kemudian bergabung dengan orang-orang Quraisy, tujuannya memberikan pendapat untuk memerangi Nabi SAW, untuk membunuh Nabi SAW. Ada pelajaran penting di sini saudaraku. Yang pertama adalah ternyata syaitan itu sangat lemah.